tanggal 21 Juni 2022 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 32 garing PIK titik B garing 2022 garing PN MDG atas nama terdakwa Muhammad Aulia bin Rifza Azza akan segera dimulai. Tata tertib persidangan. 1. Saat majelis hakim masuk dan meninggalkan ruang sidang, hadirin semua yang hadir berdiri untuk memberi hormat. 2. Selama persidangan berlangsung, hadirin duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Hadirin dilarang makan, minum, merokok, dan memainkan HP yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib dititipkan pada tempat khusus. 6. Segala sesuatu yang diberikan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Pengambilan foto, rekaman video atau suara wajib meminta izin terlebih dahulu kepada ketua sidang. 8. Siapapun yang tidak mematuhi tata tertib persidangan dan setelah diperingatkan masih melanggar, maka ketua sidang berhak mengeluarkan orang tersebut. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Negeri Magelang. Sidang Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register 32 garis miring PIT titik B garis miring 2022 garis miring PN Magelang atas nama terdakwa Muhammad Aulia bin Rifza Azza dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik yang mulia. Hari ini dalam keadaan sehat. Baik, siap menjalani persidangan ya. Berdasarkan pasal 155 ayat 1 KUHP, majelis akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu dan saya ingatkan kepada saudara untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat di dalam persidangan. Dapat dimengerti? Baik, nama Muhammad Aulia bin Rifza Azza, umur 45 tahun, tempat tanah lahir Magelang, 1 Desember 1980, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, betul? Betul ya, Bu. Ya, alamat Kabupaten Magelang, agama Islam, pekerjaan swasta. Berdasarkan pasal 54 KUHP, terdakwa memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum. Benar, ini penasihat hukum saudara. Benar yang mulia. Baik, penasihat hukum silakan maju untuk menyerahkan surat kuasa khusus, fotokopi berita acara sumpah dan baik, penuntut umum bisa maju. Baik yang mulia. Baik, penuntut umum silakan maju. Baik yang mulia. Nama kuasanya Dewi Rumsari. ya, betul. Betul ya. Ya betul. Baik, silakan duduk kembali. Ya, berdasarkan pasal 145 ayat 2, agenda selanjutnya yaitu pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum. Apakah sudah menerima salinan surat dakwaan dan berkas perkara? Sudah yang mulia. Baik, terdakwa dan penuntut umum harap mendengarkan dengan seksama. Silakan penuntut umum untuk dibacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Surat dakwaan dianggap telah dibacakan. Baik, terdakwa mengerti ya dakwaan dari penasihat hukum. Baik, terdakwa mengerti ya dengan dakwaan yang telah disampaikan oleh penuntut umum. Saya kurang begitu paham ya. Oke, baik. Baik, saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum. Saya kurang mengerti dan kurang paham ya. Oh, berarti saudara kurang mengerti ya, tidak mengerti ya.
keberatan sebagaimana pasal 363 ayat 1 ke 3. Saudara mencuri di malam hari dan kelima saudara mencuri dengan merusak kunci rumah korban. Cukup yang mulia. Baik, bagaimana saudara terdakwa sudah mengerti? Baik, penasihat hukum, apakah memiliki tanggapan atas surat dakwaan dari penuntut umum? Karena tidak ada perubahan dalam surat dakwaan dari penuntut umum, maka kami telah siap dengan nota keberatan yang mulia. Baik, terdakwa dan penuntut umum harap mendengarkan dengan seksama. Silakan penasihat hukum dibacakan. Eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara nomor 32 garis miring PIDP garis miring 2022 garis miring PN Magelang atas nama terdakwa Muhammad Aulia bin Riz Azhar. Majelis hakim yang kami hormati, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sidang yang kami hormati, bahwa berdasarkan surat dakwaan tunggal mengenai pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke-5 KUHP yang disusun oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa, menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama, mengingat di dalam surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan alasan sebagai berikut. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Hal ini dikuatkan oleh jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 276 garis miring PIDB garis miring 2013 garis miring PN MTR tertanggal 4 September 2013 yang menyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak melukiskan secara jelas tentang hal ihwal perbuatan terdakwa, dakwaan tersebut harus dibatalkan. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini mohon kepada majelis hakim yang terhormat agar memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi kami untuk seluruhnya. 2. Menyatakan secara hukum surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara 32 garis miring PIDB garis miring 2022 garis miring PN Magelang atas nama terdakwa Muhammad Aulia bin Riz Azhar batal demi hukum. 3. Membebaskan terdakwa Muhammad Aulia bin Riz Azhar dari segala dakwaan. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Apabila hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian eksepsi ini kami sampaikan atas perhatian dan perkenan majelis hakim pemeriksa perkara pidana ini kami sampaikan terima kasih. Hormat saya, penasihat hukum terdakwa. Terima kasih. Ini maksud penuntut umum apakah akan mengajukan tanggapan terhadap keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum? Terima kasih yang mulia. Saya akan mengajukan pendapat secara lisan yang mulia. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Dalam hal ini penuntut umum sudah membuat surat dakwaan sesuai pasal 143 ayat kedua KUHP secara cermat, jelas dan lengkap. Kami tetap pada surat dakwaan kami. Oleh karena itu, penuntut umum mohon kepada majelis hakim pengadilan negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan 1. Menyatakan nota keberatan penasihat hukum tidak dapat diterima. 2. Menyatakan surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan material. 3. Menyatakan menerima surat dakwaan penuntut umum. 4. Melanjutkan persidangan dalam perkara ini. Sekian yang mulia. Gimana penasihat hukum? Kami tetap pada nota keberatan kami yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 156 KUHP, selanjutnya majelis hakim akan memutuskan apakah nota keberatan penasihat hukum akan diterima atau tidak dapat diterima. Majelis hakim membutuhkan 7 hari dari hari ini. Baik, Panitra Mengerti, 7 hari dari sekarang kalau berapa? Tanggal 28 Juni 2020. Baik, pukul 10 ada agenda persidangan. Tidak ada. Baik, penuntut umum, bagaimana bisa ya? Siap bisa yang mulia. Penasihat hukum? Siap yang mulia. Baik, kepada para pihak diperintahkan untuk hadir pada tanggal 28 Juni 2022 pada pukul 10 tanpa dipanggil kembali karena pemberlakunya adalah pandemi. Nah, ini sidang ditutup.